Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2017. Perpu itu untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Sejatinya ormas yang ada di Indonesia perlu diberdayakan dan dibina, namun masih ada kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah menerbitkan Perpu untuk mencegah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, pemerintah melihat kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan membuat undang-undang baru. Mampukah Perpu itu merawat persatuan dan kesatuan bangsa? Lalu sejauh apa kekuatan Perpu tersebut mampu membubarkan ormas-ormas yang anti Pancasila dan ormas yang meresahkan masyarakat? Membahas hal tersebut kita akan mendiskusikannya bersama dengan Direktur Moderate Muslim Society Zuhairi Misrawi. Gusmis, selamat malam, terima kasih telah bersama kami. Selamat malam. Dan kami juga akan mencoba untuk menghubungi pakar hukum tata negara Refli Harun yang ada di kawasan Kota Tua Jakarta. Kita juga akan menghubungi melalui sambungan telepon dengan Ketua Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP PIP Yudi Latif. Kita belum tersambung. Kita mulai dulu dengan Gusmis. Gusmis, Perpu sudah diterbitkan, ya. Dan kemudian ini disebut-sebut paling tidak menjadi senjata ampuh bagi pemerintah untuk kemudian melawan ormas-ormas radikal yang anti Pancasila. Tapi kemudian apakah menurut Anda memang Perpu ini sebetulnya sudah urgen, sudah ada kondisi darurat begitu yang memang pemerintah harus betul-betul mengeluarkan ini karena memang kondisi sudah genting? Karena memang Perpu sejatinya seperti itu ya Gus Mis ya? Bagaimana menurut Anda? Ya, pertama nanti biar dari segi legalnya nanti Saudara Refli menjelaskan soal Perpu ini. Saya ingin menjelaskan soal kedaruratan tentang Perpu ini. Pertama, kita tahu bahwa tetangga kita Filipina sekarang sedang menghadapi satu masalah yang cukup pelik ya di Marawi ya, di mana ISIS menguasai salah satu provinsi di Filipina dan Marawi itu, dan itu sudah sangat dekat dengan kita. Dan kita tahu bahwa salah satu jati diri atau bahasa kita jimatnya negara ini adalah Pancasila, dan oleh karena itu memang kita harus ke depan memperkuat kembali kesadaran tentang Pancasila ini. Yang kedua, saya kira Perpu ini merespon permintaan ormas-ormas Islam yang lain. Kita tahu bahwa NU plus 13 ormas meminta kepada pemerintah untuk mempercepat keluarnya dasar hukum yang memberikan legitimasi untuk memberikan sanksi. Kalau dalam bahasa Perpunya adalah sanksi administratif terhadap ormas-ormas yang diduga kuat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia karena ormas itu secara eksplisit menentang ideologi negara, Undang-Undang Dasar, Konstitusi, Negara Kesatuan, dan bahkan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah itu semata-mata merespon kegelisahan dari ormas-ormas yang terutama adalah Nahdlatul Ulama yang dibawa, di mana NU sejak tahun 35 dalam Muktamar Banjarmasin, lalu kemudian dalam Muktamar tahun 84 di Situbondo, dalam Munas Alim Ulama 2006 menegaskan Pancasila adalah final, adalah pilihan terbaik. Pancasila bukan syariat, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sesuai dengan syariat Islam. Baik, tapi apakah memang ormas-ormas radikal itu menurut dari sejumlah ormas yang kemudian mendesak supaya Perpu ini dikeluarkan, apakah memang ormas-ormas itu sudah menurut Gusmis ini sudah tahap yang sangat mengkhawatirkan? Sudah sampai tahap yang betul-betul mengancam Pancasila kita? Ya, misalnya Hizbut Tahrir ya, kalau kita lihat yang banyak diperbincangkan di salah satu buku Hizbut Tahrir, misalnya Mafahim Hizbut Tahrir, konsep-konsep Hizbut Tahrir disebutkan negara yang mayoritas Muslim tidak menerapkan hukum Islam, maka negara itu kafir. Itu jelas menohok jantung. Misalnya kita umat Islam, saya yang NU ini meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, ya kan? Which is dianggap tidak menerapkan hukum syariat Islam, maka saya bisa dianggap kafir dalam paradigma pendiri Hizbut Tahrir. Walaupun ini begitu banyak mereka tidak eksplisit, tapi dalam buku-bukunya misalnya Hizbut Tahrir juga sudah mempunyai konstitusi sendiri. Dustur Hizbut Tahrir, konstitusi Hizbut Tahrir. Lalu kemudian Hizbut Tahrir punya pandangan bahwa negara yang menerapkan demokrasi itu kafir, negara yang menerapkan demokrasi itu kafir.
Jadi misalnya pilkada yang kita lakukan, pilpres dan pileg, demokrasi yang kita disebut dengan kafir. Padahal sebagian besar umat Islam Indonesia adalah menerima demokrasi dan bahkan kita menjadi contoh negara Muslim yang sukses melaksanakan pemilu atau demokrasi itu sendiri. Demokrasi tidak bertentangan dengan Islam begitu? Persis. Dan sementara Hizbut Tahrir mengatakan demokrasi itu kafir. Bayangkan, berarti saya juga kafir dalam perspektif ini yang saya katakan bahwa pandangan-pandangan Hizbut Tahrir itu bisa menciptakan disharmoni, bisa menciptakan konflik di antara sesama warga Muslim sendiri, lebih-lebih nanti ketika terkait dengan warga non-Muslim. Baik, saya akan coba untuk tanyakan lebih lanjut mengenai hal ini dengan pakar hukum tata negara Refli Harun yang sudah tersambung dengan kita. Pak Refli, selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak Refli, kalau kita cermati Perpu adalah sejatinya diterbitkan kalau memang ada situasi yang mendesak, yang mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara, ada unsur kedaruratan di sana. Apakah menurut Anda memang Perpu ini perlu untuk dikeluarkan oleh Presiden? Ya, sebenarnya ada aspek formil dan aspek material ya. Secara formil, Perpu itu bisa dikeluarkan kapanpun oleh Presiden, karena putusan MK memang demikian mengatakan. Jadi, yang namanya syarat Perpu itu cukup secara subjektif, Presiden mengatakan ada kegentingan yang memaksa. Lalu kemudian untuk mengatasi kegentingan tersebut, aturan hukum itu tidak ada atau tidak lengkap, sehingga bisa dikeluarkan Perpu. Nah, nanti objektivitasnya ada di DPR, political check-nya. Bahkan sekarang Perpu itu bisa diuji juga di Mahkamah Konstitusi, kendati belum menjadi undang-undang. Jadi ada political check, ada judicial check-nya. Tetapi sebenarnya dari sisi teori, Perpu harusnya dikeluarkan ketika DPR not in season, ya, tidak sedang mengadakan rapat seharusnya ketika mereka sedang reses. Tapi kita tahu sekarang DPR ada dan Perpu dikeluarkan. Tetapi apapun itu, Perpu secara formil sudah terbit dan kemudian sekarang tinggal menunggu DPR dan pihak-pihak tertentu yang mungkin akan mengajukannya ke MK kalau seandainya ada persoalan judicial check dan judicial check dan political check. Tapi ada hal lain yang sebenarnya saya concern ya. Concern saya adalah mengenai materi Perpu itu sendiri. Menurut saya, kalau saya lihat, kita jangan melihat jangka pendeknya ya. Kalau jangka pendeknya kita melihat misalnya organisasi semacam HTI, saya sepenuhnya setuju dengan bisnis ya, di sana. Tetapi saya sebagai orang hukum tata negara harus melihat ini dalam tataran hukumnya. Perpu ini menghilangkan yang namanya judicial proses, due process of law. Jadi sekarang pemerintah memiliki subjektivitas untuk membubarkan organisasi masyarakat. Kalau dia menganggap bahwa organisasi masyarakat tersebut bertentangan dengan hal-hal yang dilarang, termasuk bertentangan dengan Pancasila misalnya, maka pemerintah bisa mencabut status terdaftarnya dan mencabut status badan hukumnya tanpa melalui proses pengadilan lagi sebagaimana Undang-Undang Ormas yang sebelumnya. Nah, bisa dibayangkan ya, kalau seandainya nanti negara kita kembali kepada era otoritarianisme, nah, ini kan bibit-bibit seperti ini kan tidak boleh tumbuh sesungguhnya. Maka kemudian dengan subjektivitasnya sendiri, pemerintah bisa membubarkan organisasi apapun dengan alasan bahwa dia melanggar larangan dan kemudian tidak sesuai atau bertentangan dengan Pancasila. Padahal, sebagai akademisi ya, saya mengatakan kalimat bertentangan dengan sesuatu atau dengan Pancasila itu haruslah bisa dilihat secara restricted, jangan terlalu luas dan kemudian bisa ditafsirkan secara subjektif. Karena misalnya kita mengatakan bertentangan dengan Pancasila, bertentangan seperti apa? Karena kita tahu bahwa ketika kita melihat sila pertama, sila kedua, sila ketiga, 4 dan 5, itu kan juga masih mengandung sebuah interpretasi yang barangkali bisa orang sepakat, bisa tidak. Sebagai contoh misalnya, kalau kita memandang sila keempat, di antara partai-partai politik mengatakan yang namanya pilkada itu bertentangan dengan sila keempat, ya. Padahal hukum kita menganut pilkada misalnya. Jadi ada interpretasi seperti itu. Nah, karena itu menurut saya memang kita harus scrutinize betul, jangan sampai kemudian Perpu ini memunculkan justru bibit-bibit otoritarianisme karena kemudian mengentertain kebutuhan kita jangka pendek, tapi kita lupa bahwa jangka panjang demokrasi ini harus tetap terbangun dan consolidated. Baik, Pak Refli, apakah ini artinya ini merupakan kemunduran bagi demokrasi kita, Pak Refli?
Saya nih orang hukum tata negara ya, saya hanya melihat dari sisi aturan tanpa melihat organisasinya apa. Kalau dibandingkan dengan undang-undang ormas sebelumnya, ya jelas ini sebuah kemunduran. Karena kalau undang-undang ormas sebelumnya, pembubaran atau pencabutan status badan hukum ormas itu melalui sebuah proses, mulai dari pembinaan, peringatan, ya, lalu kemudian penghentian kegiatan, lalu kemudian permohonan kepada pengadilan untuk mencabut status badan hukum. Tetapi sekarang tidak demikian. Sekarang dihilangkan due prosesnya, dihilangkan proses pengadilannya. Cukup diserahkan kepada pemerintah untuk membubarkan suatu organisasi bila mana pemerintah menganggapnya bahwa organisasi tersebut melanggar larangan atau melanggar misalnya nilai-nilai Pancasila begitu. Saya ke Gusmis. Gusmis, Anda khawatir tidak kalau nanti suatu saat jangan-jangan pemerintah menyalahgunakan wewenangnya, membubarkan organisasi manapun yang kemudian dianggap katakanlah bertentangan dengan Pancasila? Ya, memang karena itu pemerintah tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah juga harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Nah, kalau kita lihat misalnya dalam konteks Hizbut Tahrir itu kan sudah hampir mayoritas ormas ya, Islam ya di tanah air mendesak pemerintah karena ini bisa menciptakan konflik internal ya. Yang karena bagaimanapun kita lihat misalnya Libya hancur, kemudian Mesir, lalu kemudian Yaman ya kan, Syria, Irak, itu karena ada doktrin takfiri, yaitu mudah mengafirkan orang lain yang tidak sejalan dengan itu. Nah, kalau ini dibiarkan ke di Indonesia, maka dia berpotensi. Jadi kita melihat bahwa terorisme itu satu tangga, tapi ada tangga yang sebelum terorisme ada radikalisme. Maka radikalisme ini kalau bisa kita tarik kepada moderatisme. Karena ketika dia gagal, dia bisa menjadi satu pada terorisme. Nah, oleh karena itu saya kira Perpu satu hal, tetapi yang jauh lebih penting adalah mereka-mereka yang selama ini sudah terjaring dengan ideologi radikalisme. Bagaimana dengan pengikut Hizbut Tahrir yang jumlahnya sangat banyak itu? Nah, ini harus menjadi concern di luar concern Perpu ini. Karena Perpu itu persoalan legal formal organisasi, tapi persoalan ideologi ini menjadi tanggung jawab yang sangat besar. Oleh karena itu menurut saya memang dalam hal ini kita hidup di era demokrasi, tidak mudah kita akan memberhentikan atau membubarkan ormas, karena pasti seperti kata Refli tadi itu akan banyak dinamika perdebatan. Kalau melihat dalam kasus Hizbut Tahrir ini sudah hampir menjadi concern dari sebagian besar ormas Islam di Indonesia agar pemerintah mengambil langkah-langkah hukum untuk kembali menjadikan Pancasila sebagai pijakan kita bersama dalam berbangsa dan bernegara. Baik, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, Perantaraan Talk akan segera kembali.